Assalamualaikum Bu Alfia. Waalaikumsalam Pak Agus. Oke, gimana kabarnya Bu Alfia sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu Alfia ya. Gimana Oke, kabarnya Pak Agus juga? Alhamdulillah sehat Bu Alfia. Oke, pada kesempatan kali ini saya sebagai supervisor akan melakukan pengamatan ketika nanti Bu Alfia melakukan kegiatan coaching ya. Perlu diingat Bu Alfia, pada kegiatan coaching itu ada beberapa kompetensi inti yang nanti perlu dihadirkan dalam kegiatan coaching itu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu ya Bu Alfia ya? Iya Pak Agus. Nah, kira-kira kegiatan coaching nanti dalam kompetensi apa yang ingin Bu Alfia kembangkan? Saya beberapa kali melakukan coaching ya Pak Agus. Saya ingin meningkatkan di kompetensi pertanyaan berbobot saya supaya lebih mengena dan dapat menggali potensi dari coaching itu Pak Agus. Oke, jadi kegiatan coaching nanti yang akan dikembangkan kompetensinya adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Alfia ya. Nah, untuk kompetensi itu kira-kira lebih spesifik ketika observasi nanti yang akan diamati pada tahapan apa aja? Semuanya Pak Agus, mulai dari tujuan, mulai dari identifikasi sampai rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen itu. Oke, jadi nanti di alur tirta itu mulai dari awal penyampaian tujuan sampai dengan tanggung jawab, pertanyaan berbobotnya akan kita amati. Oke, terkait kompetensi yang Bu Alfia miliki yang nanti akan kita observasi, yaitu mengajukan pertanyaan bobot. Bagaimana penilaian Bu Alfia terkait kompetensi yang dimiliki saat ini? Menurut Bu Alfia seperti apa kompetensi yang jenengan? Kompetensi yang saya miliki saat ini ya masih dibilang standar lah Pak. Masih perlu ditingkatkan lagi, makanya kenapa saya meminta Pak Agus menjadi supervisor untuk mengamati saya. Oke, Bu Alfia. Terakhir, kira-kira harapan dari observasi yang nanti akan dilakukan oleh Bu Alfia, apa yang ingin dicapai? Proses coaching nanti saya berharap menjadi evaluasi saya, menjadi refleksi saya, dan nantinya ke depannya untuk meningkatkan kompetensi saya ke depannya. Begitu Pak Agus. Ya Bu Alfia, saya sudah dapat poinnya untuk kegiatan observasi nanti. Monggo silakan dilakukan kegiatan coachingnya. Semoga sukses Bu Alfia ya. Terima kasih Pak Agus. Monggo dilanjutkan Bu Alfia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Alfia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tommy. Gimana kabarnya Bu Alfia? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Tommy juga? Alhamdulillah sehat Bu Alfia. Bu Alfia, apakah saya mengganggu waktunya Bu Alfia? Tidak Pak Tommy. Ada apa Gini Bu Alfia, saya punya permasalahan di dalam proses kegiatan belajar di sekolah. Terutama di kelas itu ada siswa saya, satu laki-laki Bu Alfia, yang selama ini dia itu praktek tidak menggunakan seragam praktek Bu Alfia. Sedangkan di dalam kegiatan pembelajaran itu memang wajib dan diharuskan untuk memakai baju praktek. Gitu Bu Alfia. Jadi permasalahannya adalah mengenai siswa Bapak yang tidak memakai seragam praktek saat pembelajaran praktek itu, Pak Tommy? Iya Bu Alfia. Baiklah, kita tidak punya waktu yang banyak Pak Tommy. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin didapat oleh Pak Tommy? Dari permasalahan tadi Bu Alfia, memang saya ingin ada solusi terkait dengan itu, sedangkan selama ini saya itu merasa gelisah terkait dengan kenapa kok siswa saya ini kok berbeda sendiri dengan yang lain dengan tidak memakai baju praktek Bu Alfia. Jadi saya ingin ada solusi itu Bu Alfia. Baik, dari yang Pak Tommy bicarakan ini tadi, saya dapat menangkap bahwa bagaimana caranya untuk mencari solusi dari siswa yang tidak memakai seragam praktek, Pak Tommy? Ya betul Bu. Apa yang sudah Pak Tommy lakukan selama ini? Jadi dengan adanya siswa satu ini yang tidak menggunakan baju praktek,
saya sudah menanyakan ke anaknya bahwasannya kenapa kamu tidak menggunakan baju praktek. Alasannya memang belum punya, Bu Alfia. Jadi siswa ini memang belum punya baju praktek, dan juga dari segi ekonomi orang tua yang anak ini kondisinya yaitu anak ini tidak memiliki orang tua. Jadi dari itu anak ini masih belum bisa untuk beli baju praktek, Bu. Baik Pak Tommy, dari yang Pak Tommy sampaikan, apakah masih ada lagi atau tindakan yang masih kurang atau harus dilakukan oleh Pak Tommy kira-kira? Ya, jadi setelah saya tanya ke anaknya, lalu saya telusuri, Bu, di wali kelasnya, ternyata dari wali kelas ini menyampaikan bahwa anak ini nanti akan dibantu oleh pihak sekolah dengan program SAS, Bu, atau siswa asuh sebaya, di mana dalam program SAS ini dari sekolah ini nanti anak ini akan dibantu untuk beli baju praktek. Terkait dengan itu nanti dari wali kelas nanti bisa berkoordinasi dengan koordinatornya, baru setelah itu nanti akan dibelikan, Bu. Luar biasa. Dari yang sudah Pak Tommy sampaikan nih, apa yang bisa memastikan hal itu berjalan dengan lancar? Yang jelas informasi terakhir yang saya dapat, Bu, terkait dengan anak ini, koordinator dari SAS ini sudah berkomunikasi dengan pihak toko di mana sebagai penyedia baju praktek ini dan menyanggupi untuk bisa memberikan baju praktek ke siswa ini kurang lebih sekitar 2 hari, Bu. Oke. Ada lagi Pak Tommy? Sudah itu, Bu, informasi terakhir. Baik, luar biasa sekali ya. Dari yang kita omongan dari pembicaraan kita tadi, kira-kira dukungan yang Pak Tommy butuhkan itu supaya nanti prosesnya ini dapat berjalan lancar, butuh dukungannya dari siapa saja Pak Tommy? Yang jelas dari dukungan wali kelas, Bu, dan juga pihak sekolah juga terkait dengan siswa kami ini. Selain nanti anak ini dibantu untuk pembelian baju praktek, ini juga nanti akan dikoordinasi untuk pembiayaan yang ada di sekolah, Bu. Jadi memang dukungan dari pihak sekolah, dari pihak wali kelas itu memang sangat dibutuhkan, dan juga dari guru BP-nya juga, karena ini nanti harapannya anak ini tidak sampai putus sekolah di tengah jalan. Seperti itu. Oke, dari pembicaraan ini tadi, butuh dukungan dari pihak sekolah tentunya, begitu ya Pak Tommy? Iya, betul, Bu. Kira-kira Pak Tommy, dari prosesnya, kira-kira kapan mau rencananya mau dilaksanakan? Memang diberikan waktu 2 hari, Bu. Jadi kalau sekarang ini hari Sabtu, insya Allah Senin anak ini sudah bisa menerima baju prakteknya dan bisa praktek nanti. Anak ini juga bisa membaur dengan temannya, dengan semuanya menggunakan baju praktek yang sesuai dengan ketentuan. Oke. Berarti minggu depan ya Pak Tommy dilaksanakan. Iya. Insya Allah hari Senin besok. Saya tunggu ceritanya nih minggu depan, bagaimana tanggapannya dari siswa, bagaimana tanggapannya dari orang tua, juga bagaimana koordinasinya dengan sekolah. Saya tunggu ceritanya. Semoga juga menjadi salah satu solusi nanti ke depannya untuk permasalahan yang lain. Amin, amin. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Tommy karena ini sudah di akhir sesi. Saya akhiri. Terima kasih Bu Alfia sudah mendengarkan permasalahan saya, dan juga alhamdulillah dengan tadi permasalahannya akhirnya bisa ketemu solusi. Dan mohon maaf sebelumnya kalau saya mengganggu waktunya Bu Alfia. Saya akhiri. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alfia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Gimana perasaannya ketika selesai melakukan coaching tadi? Perasaannya ya alhamdulillah bahagia, juga apa nggih grogi, ada groginya, tapi apa nggih jadi pengalaman lah berarti buat saya. Jadi pengalaman yang berarti ya Bu Alfia ya. Nggih. Oke Bu Alfia, kira-kira tadi ketika Bu Alfia melakukan coaching, bagaimana penilaian Bu Alfia terkait performanya Bu Alfia sebagai coach? Kalau melihat tadi performa saya Pak nggih, karena permasalahan itu kan pas saya juga baru menemuinya. Ya. Jadi mungkin apa nggih penggalian masalahnya Pak Agus yang saya tadi sepertinya kurang. Nggih. Ji. Itu. Oke Bu Alfia, tadi Bu Alfia menyampaikan bahwasanya pada penggalian identifikasi masalah ya, di alur cerita itu ada yang kurang gitu. Bolehkah saya menyampaikan apa yang menjadi pengamatan saya, Bu Al? Nggih, monggo Boleh, Pak Agus. Nggih. Jadi dari pengamatan yang saya lakukan tadi, mulai dari awal Bu Alfia menyampaikan tujuan sampai dengan Bu Alfia menggali masalah terkait apa yang dihadapi oleh coach, terus Bu Alfia bisa memetakan bagaimana solusi yang bisa dilakukan oleh coach sampai dengan kegiatan terakhir, yaitu melakukan observasi terkait tanggung jawab dari coach itu tadi. Nah, hasilnya Bu Alfia tadi, Bu Alfia kan meminta saya untuk mengobservasi terkait pertanyaan berbobot ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Dari alur cerita yang sudah Bu Alfia lakukan, semuanya muncul Bu. Jadi mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab itu sudah muncul semua. Mulai dari identifikasi masalah tadi Bu Alfia sudah melakukan pemetaan terkait masalah yang dihadapi oleh coach melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Alfia sampaikan. Terus juga di rencana aksi tadi Bu Alfia juga bisa menggali potensi dari coach, kekuatan dari coach yang bisa memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi. Tadi saya dengar muncul dari coach terkait SAS untuk menangani masalah seragam yang tidak seharusnya dipakai pada hari itu. Terus di kegiatan tanggung jawab juga Bu Alfia tadi menanyakan kepada coach tentang rencana tindak lanjut dan juga komitmen coach dalam melakukan rencana aksi yang disampaikan tadi. Jadi dari alur tirta mengenai pertanyaan berbobot tadi sudah muncul Bu Alfia. Jadi sudah muncul semua, cuma yaitu tadi benar yang Bu Alfia sampaikan bahwasanya mungkin Bu Alfia butuh lebih dalam lagi dalam menggali pertanyaan-pertanyaan dari si coachnya itu. Terus untuk kompetensi inti yang merupakan topik dari observasi saya, yaitu pertanyaan berbobot, menurut saya itu sudah muncul Bu Alfia, sudah bagus, tapi juga perlu dikembangkan lagi, termasuk poin-poinnya tadi. Terus Bu Alfia, kira-kira dari kegiatan coaching yang Bu Alfia lakukan tadi, apa yang menjadi rencana tindak lanjut Bu Alfia ke depan? Saya akan belajar lagi Pak Agus, menerapkan coaching karena saya yakin bahwa dengan belajar kita dapat pengalaman baru sehingga nanti kita bisa lebih lagi menggali pertanyaan berbobot itu pada masalah yang berbeda-beda. Iya. Jadi Bu Alfia ingin meningkatkan kompetensi dengan cara belajar, Kira-kira selain kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi, ada lagi nggak kompetensi yang lain yang ingin dikembangkan, Bu Al? Sebenarnya sih lebih ke memahami masalah lagi, Pak. Karena kadang kan permasalahan si coach ini kadang saya pun baru mendengarkan. Nah itu nanti yang akan menjadi bahan refleksi saya selanjutnya. Dan jadi harus perlu digali lagi nih, Bu Alfia, untuk pertanyaan penutupnya ini Bu Alfia, kira-kira kesimpulan dari percakapan kita hari ini terkait supervisi ini, apa yang Bu Alfia dapat? Baik itu dari proses coaching, saya belajar untuk menggali lagi permasalahan, bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot tadi supaya lebih menggali lagi permasalahan pada si coach dan menemukan solusi. Kemudian juga dari supervisi ini tadi saya
mendapatkan banyak masukan dari Pak Agus, menjadi umpan balik buat saya dan rencana saya selanjutnya. Begitu Pak Agus. Iya Bu Alfia, terima kasih banyak Bu Alfia. Sama-sama Pak Agus, saya yang berterima kasih. Itu saja yang bisa jadi umpan balik dari saya. Semoga Nggih. bisa memberikan perubahan yang lebih baik ya Bu Alfia. Kita Nggih. sama-sama belajar untuk Betul. keberpihakan kita kepada murid. Oke, terima kasih Bu Alfia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Rio. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat Pak Rio. Pak Rio gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana kegiatan di sekolah lancar semua ya Pak Agus? Ya? Alhamdulillah lancar Pak Rio. Alhamdulillah semua lancar. Baik. Baik Pak Agus, pada pertemuan pagi hari ini kedatangan saya kemari bertemu dengan Pak Agus adalah untuk melakukan supervisi, yaitu tepatnya pada kegiatan pra-supervisi Pak Agus, yang dimana sudah saya dan Pak Agus ketahui dalam kegiatan ini, dalam kegiatan pra-supervisi ini, yaitu kegiatan coaching, ada beberapa yang harus kita penuhi ya Pak Agus ya. Yang pertama yaitu hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, dan mengaitkan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Pak Agus, dari ketiga hal tersebut untuk pertemuan pagi hari ini yang perlu dikembangkan apa Pak Agus? Kalau yang ingin saya terapkan dulu Pak Rio, Pak Rio. Jadi tiga-tiganya itu nanti akan saya includekan dalam kegiatan coaching, tapi khusus untuk yang perlu saya kembangkan lagi itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak Rio. Karena saya ingin nanti siapapun yang saya coach ini itu bisa memberikan solusi terkait apa yang dia rasakan atau masalah yang dia hadapi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka Pak Rio. Jadi kalau yang ingin dilakukan sebenarnya tiga-tiganya, tapi untuk pertemuan hari ini mungkin difokuskan untuk kompetensi yang pertanyaan berbobot ya Pak Gus. Iya betul Pak Rio. Lalu bagian mana Pak Gus yang lebih spesifik untuk diobservasi pada kegiatan coaching pagi hari ini? Jadi nanti di kegiatan coaching ini saya menerapkan alur tirta Pak Rio. Jadi mulai menyampaikan tujuan bersama nanti, terus juga mengidentifikasi masalah yang ada ya, atau yang dialami oleh coach. Setelah itu mengeksplor kira-kira kekuatan apa yang bisa menjadi semacam solusi dari permasalahan tersebut, dan juga nanti di akhir saya ingin dari coach itu melakukan komitmen atau tanggung jawab dari apa yang dia ungkapkan. Nah, dari alur tirta itu seperti yang saya sampaikan tadi Pak Rio, bahwasanya saya ingin mengembangkan kompetensi dalam pengajuan pertanyaan berbobot ya. Jadi nanti Pak Rio bisa mengobservasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya munculkan nanti ketika melakukan coaching. Luar biasa sekali, ternyata sangat luar biasa terkait tentang apa yang akan Pak Agus lakukan nanti ketika pada masa coaching dengan coach ya Pak Agus ya, sudah dipaparkan, sudah sangat panjang lebar, dan lalu indikator tercapaiannya dari tujuan tersebut yang diinginkan apa Pak Agus? Indikatornya yang pertama, saya bisa melakukan coaching dengan baik dengan dilihat dari interaksi antara coach dengan coaching. Jadi kenyamanan antara dua orang ini bisa nampak Pak Rio. Terus yang kedua, alur tirta yang menjadi teknik terbaik dari coaching ini juga nampak, sehingga nanti di kegiatan akhir si coach ini bisa berkomitmen bersama dalam melakukan apa yang menjadi rencana aksinya dia. Terus yang ketiga, rencana tindak lanjut Pak Rio. Jadi dari coach nanti kan menyampaikan kira-kira apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang akan dia hadapi. Nah, saya ingin nanti saya juga mengamati kira-kira si coach ini benar-benar melakukan apa yang sudah dia ungkapkan atau belum. Ngoten Pak Rio. Jadi pemaparan Pak Agus sangat luar biasa lengkap sekali Pak Agus. Jadi saya malah penasaran nanti bagaimana antara coach dan coach saling berinteraksi untuk memaparkan dan untuk memberikan pernyataan terkait tentang
kegiatan coaching pada pagi hari ini. Iya. Baiklah Pak Agus, untuk itu, untuk menghemat waktu karena waktu kita tidak banyak, tetap semangat untuk melakukan coaching, untuk kepada coach, kemudian untuk melaksanakan coaching juga semoga semua tercapai dengan baik sesuai dengan keinginan Pak Agus yang Pak Agus sudah sampaikan kepada saya tadi. Baik, mungkin itu dulu untuk kegiatan prasupervisi ya Pak Agus ya. Nanti saya sambil observasi, saya sambil melihat seperti apa, kemudian nanti kita akan bahas di masa pasca supervisi. Ya, terima Mungkin kasih Pak Rio. itu dulu Pak Agus. Siap. Silahkan bertemu kemudian berinteraksi dengan coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Ika, monggo silakan Pak Ika. Pak Agus, ada waktu nggak? Nggih, ada waktu Pak Ika, monggo silakan. Saya ingin menceritakan keluh kesah saya Pak Agus. Kira-kira Eh, apa yang bisa saya bantu Pak Ika? saya ingin ya bercerita sama Pak Agus dan harapannya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Oke, jadi Pak Ika datang ke sini nih ingin sharing nggih. Oke. Kira-kira sebelum kita sharing, bagaimana perasaannya Pak Ika? Tadi berangkat ke sini dengan kondisinya agak kecewa Pak sama anak-anak Pak. Kenapa ini? Coba bisa diceritakan Pak Ika kenapa kok kecewa ini? Jadi gini Pak Agus, kita kan sama-sama guru matematika ya. Iya. Saya mengajar di kelas 10. Nah, ini anak-anak kelas 10 kan baru dari SMP. Nah, saya kan sebenarnya sudah menganalisis dari kompetensi dasar mereka itu, kemudian apa namanya yang disebut dengan ya modal awal belajar mereka lah. Kayaknya di SMP sudah ada dan siap untuk pada materi yang akan saya bawakan. Tapi ketika asesmen formatif, saya mendapatkan bahwasanya 70% siswa saya mendapatkan nilai yang rendah Pak Agus. Oh gitu ya Pak Ika ya. Iya. Jadi 70% dari total siswa itu mendapatkan nilai terendah. Ada apa ya Pak Agus? Apa yang salah dengan saya gitu? Oke, coba bisakah Pak Ika ceritakan sedikit ini proses pembelajaran yang Pak Ika lakukan di kelas? Nah, kalau proses pembelajaran ini saya bawa catatan juga Pak Agus dari ceritanya anak-anak juga. Nah, kalau proses pembelajarannya yang kemarin itu Pak Agus ya, saya menggunakan metodenya itu pakai cooperative learning Pak. Iya, cooperative learning ya. Anak-anak saya kelompokkan, saya berikan LKPD. Setiap LKPD-nya ada masalahnya Pak Agus. Diskusinya berjalan dengan baik. Kemudian ketika presentasi juga baik juga, ada interaksi yang baik antara presentator dan yang bertanya. Nah, semuanya berjalan dengan baik. Tetapi ketika saya lakukan tes formatif, banyak siswa yang nilainya kurang memuaskan Pak Agus. Kurang memuaskan ya Pak Ika? Iya. Jadi pembelajaran yang sudah Pak Ika lakukan sebenarnya sudah inovatif Pak Ika. Karena berpihak kepada siswa ya, apalagi tadi dilakukan diskusi tadi Iya. dengan kelompoknya tadi. Nah, kira-kira apa ya yang Bapak lakukan untuk mengatasi ketika tes asesmen formatifnya ya? Tadi nilainya rendah sekali karena 70% anak-anak mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Kira-kira apa yang bisa Bapak Ika lakukan untuk mengatasi itu? Kalau yang selama ini saya lakukan Pak Agus, ketika ada asesmen formatif gitu anak-anak nilainya kurang memuaskan, saya minta untuk apa namanya yang nilainya masih kurang memuaskan itu tadi mempelajari ulang materinya. Terus untuk bagian-bagian yang mereka tidak paham, saya minta untuk tanya langsung kepada saya seperti itu. Oh gitu ya Pak Ika ya. Iya. Jadi ada tindak lanjut ya, ya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah kira-kira dalam kegiatan tersebut apa respon siswanya? Terus ada kendala nggak dalam menghadapi itu? Nah, kendalanya gini Pak Agus, beberapa anak yang saya berikan tindakan seperti itu untuk belajar kembali, kemudian bertanya kepada saya, memang sudah dilakukan. Tapi ada anak-anak yang masih kesulitan untuk mengoneksikan pemahaman konsepnya dengan apa namanya antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Oh, gitu ya Pak Ika. Seperti itu ya. Kayak materi prasyarat gitu ya Pak Ika Iya, ya. kayak materi Jadi prasyarat. materi yang kita ajarkan hari ini kita koneksikan dengan materi yang sebelumnya Pak Ika Iya. ya. Oh gitu ya Pak Ika. Kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak itu sulit sekali menghubungkan materi prasyarat itu Pak Ika? Kayaknya di masalahan Pak Agus. Kalau dari saya lihat itu pemahaman dasar dari konsep dasar dari materi prasyaratnya pada materi sebelumnya mereka belum kuat Menguasai ya, dasarnya, gitu ya. belum menguasai. Terus untuk memastikan bahwasanya murid-murid itu nanti bisa atau memahami terkait materi prasyarat, kira-kira apa yang akan Pak Ika lakukan?
untuk memastikan anak-anak itu. Kan gini Pak Agus, selain dari materi prasyarat tadi ada masalah bahwasanya kayaknya masalah dari gaya belajar juga Oh gitu ya. gitu. Nah, mungkin untuk masalah materi prasyarat tadi gimana ya? Bentar Pak Agus, saya berpikir dulu. Gini, kalau saya lihat dari kecenderungannya anak-anak itu yang biasanya lemah di materi prasyarat itu, Pak, punya hobi itu dia suka membuat gambar-gambar kayak main mapping gitu, gitu ya. peta konsep gitu. Jadi lebih senang menggambar ya Pak Ika ya? Iya, Berarti iya, kaitannya apa dengan gaya belajar ya Pak Ika ya? Iya, kayak belajarnya kayak bagus Gitu ya. Jadi Pak Ika nanti bisa apa ya? Menyesuaikan gaya pembelajaran itu dengan gaya belajarnya gitu ya Pak Ika ya? Iya, kayaknya bagus. Oh gitu ya Pak Ika. Iya. Terus terkait penjelasan Pak Ika tadi mengenai konsep dasar dan kecenderungan siswa suka menggambar ya, kira-kira solusi apa yang Bapak pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah itu? Kayaknya bisa pakai scaffolding Pak ya harusnya. Kalau dari konsep dasar yang lemah itu tadi, kita kan scaffolding kan sifatnya menuntun gitu Pak ya. Kayaknya betul, bisa Pak. pakai scaffolding, terus juga saya bisa harusnya memanfaatkan tutor sebaya, kan ada sebagian anak yang ternyata sudah menguasai materinya. Betul. Kayaknya bisa dengan tutor sebaya juga. Jadi pemahaman anak itu ada ada ringnya ya, ada kategori-kategorinya. Jadi bisa memanfaatkan anak yang hiker mungkin ya. Oke, jadi mantap Pak Ika, mantap sekali. Pak Ika tadi menawarkan bisa menerapkan scaffolding dan tutor sebaya ya. Nah, kira-kira untuk pemahaman meningkatkan pemahaman siswa tadi, kira-kira Pak Ika punya solusi lain nggak? Mungkin kan tadi kan ada kecenderungan bahwasanya sebagian besar anak itu suka menggambar, membuat peta konsep. Kayaknya saya harus mengintegrasikan itu kepada pembelajaran saya yang selanjutnya Pak Agus. Keren itu Pak Ika. Iya. Jadi nanti anak-anak yang punya gaya belajar menggambar itu disesuaikan dengan pembelajarannya Pak Ika ya. Keren sekali Pak Ika. Terus kira-kira Pak Ika perlu nggak bantuan dari beberapa stakeholder yang Bapak butuhkan? Kan ini masalah dalam kelas saja. Kayaknya ada dua orang yang saya butuhkan, dua pihak yang saya butuhkan. Yang pertama Pak Agus sebagai rekan sejawat, nanti saya konsultasi. Yang selanjutnya adalah siswa-siswa yang nantinya akan jadi target tutor sebaya saya. Oke. Seperti itu. Jadi nanti sudah ada rencana ya untuk melakukan itu ya. Kira-kira kapan Pak Ika mau melakukan itu? Kayaknya pada pembelajaran yang selanjutnya itu pekan depan hari Rabu, Agus. Hari Rabu ya. Jadi ketika pembelajaran hari Rabu nanti Pak Ika bisa menerapkan. Tapi sebelum hari Rabu, kira-kira ada yang disiapkan nggak Pak Ika? Apa aja yang sudah disiapkan? Nah, mumpung masih hari Rabu, sekarang kan hari Sabtu. Kayaknya saya harus menyiapkan medianya, menyiapkan model mind mapping, terus nanti menyiapkan alokasi waktu pembelajarannya agar sempat ketika ada proses tutor sebayanya juga. Oke, mungkin tadi Pak Ika menyampaikan apa saja yang sudah menjadi persiapannya Pak Ika ya untuk hari Rabu besok, dan juga butuh kolaborasi dari rekan sejawat tadi ya. Mungkin nanti saya juga bisa ikut Pak Ika kalau ada waktu nggih. Jadi saya sangat mengapresiasi Pak Ika terkait komitmen Pak Ika untuk melakukan perbaikan di dalam kelas. Nanti Pak Ika bisa ketemu lagi sama saya ya setelah melakukan perencanaan tadi, persiapan tadi. Nanti sebelum eksekusi mungkin saya bisa diajak Pak Ika. Siap. Sehingga saya bisa melihat kira-kira bagaimana perkembangan terkait masalah yang Pak Ika hadapi. Oke, siap. Ya Pak Ika ya. Saya sangat senang kalau Pak Agus bisa gabung ke kelas saya nanti. Siap. Jadi kita saling kolaborasi Pak Ika. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Ika atas atas solusinya tadi. Jadi solusi yang diutarakan ini adalah solusi dari Pak Ika sendiri ya. Jadi harapannya nanti bisa memperbaiki pembelajaran di kelas. Gitu ya Pak Ika ya. Terima kasih Pak Agus ya sudah membantu saya menemukan solusi atas permasalahan ini. Oke, sukses selalu Pak Ika. Siap. Mantap sekali. Terima kasih Pak Agus. Saya izin dulu untuk meninggalkan ruangan Pak Ika karena ada kegiatan lagi. Oke, terima kasih Pak Agus ya sudah mengganggu waktunya. Siap. Monggo Pak Agus. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Rio. Tadi sudah saya amati proses coaching antara coach dengan coach, sudah berjalan dengan baik, sangat intens sekali, sangat dalam sekali. Selain memang satu mapel, ternyata sudah ada chemistry ya Pak Agus ya. Dengan coachingnya sangat luar biasa, memang pertanyaannya luar biasa, juga
yang saya amati tadi bahwasannya memang apa yang Pak Agus inginkan yaitu pertanyaan berbobot, saya sudah melihat sepenuhnya dan sudah muncul semua, sudah sangat bagus Pak Agus, proses coachingnya juga berjalan mengalir, kemudian solusi-solusinya juga sudah digali dengan baik kepada coachingnya, juga sudah muncul dengan baik. Saya rasa yang diinginkan Pak Agus mengenai hadir penuh, kemudian mendengarkan secara aktif juga sudah include saya rasa di dalam kegiatan tersebut. Kemudian kira-kira Pak Agus dari apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang luput atau mungkin ada yang kurang saya ketika melihat atau memahami karena saking saya terbawanya ke dalam pembicaraan tadi dengan coachingnya. Apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi, Pak Agus? Ya, Pak Rio, terima kasih banyak Pak Rio atas reviewnya tadi. Jadi saya sepakat Pak Rio dengan apa yang Pak Rio sampaikan. Jadi saya merasakan juga apa yang Pak Rio sampaikan tadi, bahwasanya yang memang menjadi tolok ukur saya atau titik fokusnya tadi kan mengenai pengajuan pertanyaan berbobot. Jadi memang saya intent mulai dari alur tahap pertama, penyampaian tujuan sampai dengan melakukan komitmen dan tanggung jawab bersama dengan coach tadi, saya memang mentitik fokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan apa yang kira-kira bisa saya explore untuk memetakan kekuatan atau potensi dari si coach tadi. Dan berhubung saya dengan coach ini satu mapel Pak Rio, jadi nyambung Pak Rio, gitu Pak Rio. Karena memang saya yakin dengan meskipun seperti itu, saya yakin dengan pertanyaan Pak Agus yang sangat berbobot sekali, chemistry itu mudah saya rasa Pak Agus, mudah untuk didapat. Lalu dari percakapan tadi dengan coach, kompetensi yang ingin diraih itu apa menurut versinya Pak Agus? Ya, jadi kompetensi yang diraih itu kan sebenarnya ada 3 Pak Rio dalam kegiatan coaching ini ya. Tapi alhamdulillah tadi nampak semua Pak Rio, 3-tiganya menurut saya nampak ya, seperti yang diungkapkan Pak Rio juga tadi sedikit review, juga 3-tiganya nampak. Terus yang memang saya ingin kembangkan terus-menerus itu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mengarahkan si coach ini mengeksplor potensi atau kekuatan yang dimiliki Pak Rio, sehingga dia itu bisa menyampaikan sendiri kira-kira solusi apa yang bisa menjadi pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi, gitu Pak Rio. Iya, sangat bagus sekali dan sangat luar biasa sekali kegiatan coaching pada pagi hari ini yang Pak Agus lakukan. Memang kalau saya melihat dari hasil observasi saya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi kasusnya, sampai dengan rencana aksi sudah Pak Agus gali dengan baik, coach sudah bisa memaparkan solusinya dengan baik, dan saya rasa semua sudah terlampaui oleh Pak Agus tadi dalam kegiatan coaching. Lalu tindak lanjutnya apa Pak Agus setelah coaching ini menurut Pak Agus? Iya, tadi sudah saya sampaikan ke coach Pak Rio terkait tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, bahwasanya nanti saya bergerak bersama dengan coach ketika melakukan pembelajaran di kelas, karena kita satu rumpun ilmu yaitu matematika, sehingga nanti kita bisa menciptakan kolaborasi untuk memperbaiki bersama pembelajaran yang ada di kelas. Jadi selain saya memberikan solusi, saya juga melakukan aksi nyata di dalam kelas itu, sehingga saya nampak bagaimana si coach ini melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran. Baik, gitu, sangat bagus sekali, bagus. Selain coaching tadi bagus ya, yang sudah disampaikan dan sudah dilakukan, lalu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan bagus dari coaching ini tadi? Kalau yang ingin tetap saya kembangkan itu adalah seperti mengarahkan atau memberikan masukan kepada teman-teman dengan alur cerita, dengan modal alur cerita, dan juga kompetensi inti yang 3 itu tadi Pak Rio, itu tetap saya munculkan, tetap saya asah, saya tetap belajar Pak Rio untuk mengembangkan 3 kompetensi itu. Baik Pak Agus, saya sangat puas sekali dengan proses ini tadi. Sebelum mengakhiri pasca supervisi ini, kira-kira Pak Agus refleksi atau kesimpulan yang dalam coaching ini tadi apa tadi Pak Agus? Jadi refleksi ini saya bisa mengetahui
kompetensi yang menjadi apa ya, kemampuan dari diri saya sendiri Pak Rio, terkait kemampuan saya dalam melakukan coaching. Alhamdulillah di kegiatan ini sudah muncul semua, mulai dari kehadiran penuh, terus juga ada mendengarkan dengan baik, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan bobot sehingga bisa mengarahkan atau memberikan solusi kepada si coaching dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Itu Pak Rio. Baik Pak Agus, mungkin itu sudah saya tangkap semua. Hasil observasinya juga sudah luar biasa. Mungkin itu saja untuk kegiatan pasca supervisi pada pagi hari ini Pak Agus. Semoga apa yang Pak Agus lakukan ini semua tujuannya adalah demi budaya positif yang ada di sekolah, demi keberpihakan semua lingkungan sekolah terhadap siswa. Tetap semangat Pak Agus Terima untuk kasih, Pak Rio. membimbing coach-coach yang ada di sekolah Pak Agus. Semoga terus berjaya. Itu Terima saja Pak Agus nggih. Oke. Terima kasih banyak Pak Rio atas reviewnya Pak Rio. Nggih, terima Menjadi kasih. umpan balik saya Pak Rio. Nggih, saya pamit Siap. undur diri ya Pak Agus Siap, ya. Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Tommy. Waalaikumsalam Pak Agus. Pak Tommy, saya ingin sharing dikit dengan Pak Tommy. Boleh Pak Tommy? Boleh sekali Pak Agus, silahkan. Oke Pak Tommy. Jadi gini Pak Tommy, saya menghadapi diri saya sendiri ini kayaknya semakin lama kok semakin tidak terkontrol karena banyak waktu yang saya habiskan untuk manajemen dalam pengembangan sekolah, sehingga pembelajaran di kelas ini kayaknya banyak terbengkalai Pak Tommy. Jadi kan saya diberikan amanah beberapa poin yang ada di sekolah seperti pembina ekstra, terus juga saya menjadi wali kelas, saya juga menjadi staf di kurikulum, tambahan lagi juga di guru mapel. Jadi banyak sekali pekerjaannya Pak Tommy, yang mengakibatkan diri saya ini kayak kurang semangat akhirnya untuk melakukan pembelajaran di kelas seperti itu Pak Tommy. Jadi banyak ya yang Pak Iya. Agus sampaikan. Terkait dengan hari ini Pak Agus merasa nyaman duduknya? Alhamdulillah nyaman Pak Tommy. Nyaman Pak ya. Nyaman. Baik, kita lanjutkan Pak Agus. Mudah-mudahan saya bisa membantu dan memberikan solusi terkait dengan apa yang Pak Agus hadapi dari permasalahan Pak Agus. Kira-kira dari Pak Agus yang disampaikan dari permasalahan itu, kira-kira penyebabnya apa Pak? Penyebabnya saya kurang bisa manajemen waktu ya, sehingga banyak pekerjaan yang saya sisihkan, sehingga banyak juga pekerjaan yang tidak tuntas Pak Tommy. Apalagi hal atau tugas utama saya di sini kan di sekolah sebagai pendidik, yang mana tugasnya itu memberikan pelayanan kepada anak-anak. Nah itu belum bisa maksimal saya lakukan Pak Tommy di kelas, karena banyak sekali amanah yang harus saya ambil di sini, yang harus saya penuhi untuk kemajuan dari sekolah, gitu Pak Tommy. Dari yang Pak Agus ceritakan, kira-kira Pak Agus punya rencana apa Pak? Kalau saya pribadi, saya ingin bisa memanajemen waktu Pak Tommy. Jadi Manajemen waktu ya. ingin melakukan pemetaan kira-kira skala prioritas Pak Tommy. Mana dulu yang harus saya lakukan, mana dulu yang saya harus sisihkan, dan mana dulu yang harus saya utamakan itu Pak Tommy. Terus juga saya ingin Pak Tommy, kegiatan pembelajaran di kelas yang merupakan tugas pokok saya sebagai guru ini bisa dioptimalkan Pak Tommy, yaitu dengan cara konsisten dalam melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan jadwal yang ditentukan Pak Tommy. Gitu nggih. Nggih. Terkait dengan yang Pak Agus sampaikan, apakah sudah dilaksanakan itu Pak? Belum Pak Tommy. Belum ya. Terus respon terhadap anak-anak gimana Pak terkait dengan itu? Kalau anak-anak ini selalu merasa dirinya ini kurang bisa mendalami materi karena banyak sekali
waktu yang saya tinggalkan Pak Tommy, karena harus melakukan pekerjaan di luar kelas Pak Tommy untuk kegiatan atau pengembangan sekolah, sehingga anak-anak ini merasa kurang bisa terlayani di mata pelajaran matematika ini Pak Tommy. Terus kira-kira dari yang Pak Agus ceritakan juga, itu bagaimana proses untuk bisa gitu Pak Agus, proses untuk anak-anak supaya mereka fokus kembali bagaimana? Kalau saya inginkan gini Pak Tommy, dalam pembelajaran matematika itu walaupun saya sibuk di luar, tapi saya juga ingin menyempatkan waktu sesuai dengan tugas yang diberikan oleh kurikulum, melaksanakan tugas pembelajaran di kelas. Kalau misal ada waktu sedikit longgar, saya akan menyisipkan beberapa materi itu di dalam aplikasi sehingga anak-anak itu bisa mandiri Pak Tommy. Oh gitu. Bisa mandiri dalam belajar, sehingga walaupun saya tinggal di ruangan, anak-anak bisa tetap belajar mandiri di dalam kelas dengan menggunakan teknologi. Mungkin itu Pak Tommy salah satu solusi yang nanti akan saya lakukan. Saya tertarik dengan penjelasan Pak Agus terkait dengan yang disampaikan dengan pembelajaran teknologi tadi. Terus apa solusi yang Bapak pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi? Apakah siswa tersebut seperti apa, atau mungkin ada dari teknologi yang Pak Agus sampaikan? Seperti yang saya bicarakan tadi Pak Tommy, saya ingin menyisipkan teknologi dalam pembelajaran saya. Ketika menyampaikan bahan ajar, biasanya kan anak-anak menggunakan buku. Betul. Dan nanti saya buatkan semacam peta konsep dan rangkuman materi dari apa yang nanti akan saya ajarkan. Nanti saya upload di Google Classroom sehingga anak-anak bisa mengakses di sana bahan materinya, termasuk saya juga menyisipkan beberapa video pembelajaran yang dulu pernah saya buat Pak Tommy ketika masa COVID. Nah mungkin itu juga bisa saya gunakan untuk bahan anak-anak itu belajar mandiri Pak Tommy. Terus juga mungkin dalam asesmen Pak Tommy, selama ini kan matematika identik dengan apa ya, mengerjakan menggunakan kertas karena dibutuhkan keterampilan, penilaian keterampilan di situ. Nah mungkin nanti saya juga sisipkan teknologi lagi Pak Tommy. Saya bisa menggunakan quizzes dalam asesmen sehingga anak-anak itu bisa termotivasi untuk melakukan penilaian atau proses penilaian di dalam kelas. Ngoten Pak Tommy. Iya, keren Pak. Jadi dengan apa yang Pak Agus sampaikan terkait dengan pemanfaatan teknologi ya, itu kira-kira kapan Pak bisa dilaksanakan kalau menurut Pak Agus? Untuk pembelajaran mungkin hari Rabu Pak Tommy, karena di hari Rabu jam pertama itu saya ada kelas di kelas 12, mungkin saya mulai menerapkan hari Rabu besok Pak Tommy. Terus untuk asesmennya nanti menyesuaikan Pak Tommy. Kalau tes formatif ya nanti saya lakukan untuk proses perbaikan di proses pembelajarannya. Berarti hari Rabu besok ya? Iya Pak Tommy. Untuk penerapan itu. Gimana Pak Agus terkait dengan perasaan Pak Agus sekarang? Ya alhamdulillah sedikit lega karena ada solusi yang bisa kita diskusikan Pak Tommy. Karena di awal saya bertemu sama Pak Tommy ini banyak masalah, saya pengen berkeluh kesah sama Pak Tommy, tapi dengan kegiatan diskusi ini alhamdulillah ada solusi yang bisa saya lakukan nanti di dalam kegiatan pembelajaran sehingga saya bisa apa ya, ngopaini anak-anak gitu. dalam pembelajaran gitu Pak Tommy. Iya. Dari kegiatan yang Pak Agus sampaikan, kira-kira Pak Agus butuh dukungan kah? Dari siapa saja? Sangat butuh dukungan Pak Tommy. Kalau untuk dukungan sarana prasarana pasti Pak Tommy. Terus juga mungkin dari rekan sejawat satu MGMP mungkin bisa berkolaborasi untuk membuat bahan ajar nanti. Jadi saya bisa menggunakan referensi dari teman-teman yang sudah di share kepada anak-anak, mungkin saya juga adopsi dari mereka. Terus juga dari Wakakur, dari kepala sekolah juga dukungan dari beliau juga saya perlukan Pak Tommy. Baik, keren sekali Pak Agus. Sudah lega ya Pak Agus? Lega, sangat lega Pak dengan jadi solusi tadi sudah didapatkan dari Pak Agus sendiri yang menyampaikan, dan juga ide-ide yang menarik yang intinya tadi Pak Agus sampaikan.
Itu mungkin Pak Agus jadi sudah sampaikan juga terkait dengan kegiatannya, rencananya di hari Minggu, hari Rabu ya, maaf, hari Rabu. Saya tunggu Pak nanti Siap. apa namanya hasilnya. Ya Pak Tommy. Kalaupun nanti sudah dapat hasilnya, nanti monggo Pak Agus bisa sharing kembali Siap. ke saya. Mungkin itu ya Pak Agus ya. Ya Pak Tommy, terima kasih banyak Pak Tommy atas waktunya. Mungkin nanti di lain waktu ya Pak Tommy. Siap, Saya sharing siap. lagi sama Pak Tommy Silahkan Pak Agus. terkait hasil yang saya bicarakan ini Pak Tommy. Siap. Pak Tommy sekali lagi terima kasih banyak Pak Tommy. Saya izin pamit undur diri dulu. Siap. Saya Mau- juga Nggih. terima kasih Pak Agus. Nggih. Monggo Pak Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.